Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas satu saham yang menurut saya cukup menarik. Saya beri judul Archie apakah akan digulirkan seperti bola? Mari kita lihat ulasannya. Nah, sebelum masuk kepada ulasan detail, saya ingin sampaikan terlebih dahulu seperti biasa, disclaimer dari video ini adalah yang pertama, video ini adalah hasil analisa pribadi saya, gitu ya. Dan yang kedua, video ini bukan merupakan ajakan jual ataupun beli pada saham yang saya akan bahas. Yang ketiga, jika teman-teman sepaham dengan kesimpulan video ini, seluruh keputusan trading maupun investasi adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi kenapa menurut saya Archie itu menarik? Jadi kalau teman-teman perhatikan pada layar, ada kemiripan ada kemiripan pola yang kemudian saya baca sebagai dugaan jangan-jangan ini strategi tradingnya, strategi bisnisnya sama, gitu ya. Jadi sejak IPO Archie cenderung ditekan ke bawah sampai dengan harga 550. Kita lihat apa yang terjadi di bola. Bola juga seperti itu, hanya naik satu hari, setelah itu sideways dan ditekan harganya sampai ke bawah. Sampai pada akhirnya pada level 115, kalau tidak salah ini level 115, kemudian pelan-pelan naik dan boom. Itulah yang terjadi. Nah, ini juga yang terjadi di Archie. Turun, terjadi dead cat bounce, kemudian turun lagi, dead cat bounce, turun lagi, dan kemudian naik. Pertanyaannya, apakah kenaikan ini dead cat bounce atau bukan? Saya kira bukan, karena kalau dead cat bounce atau kenaikan sesaat itu, yang hanya pantulan sesaat itu adalah penurunannya atau pantulannya itu tidak melebihi setengah dari penurunannya. Misalnya turun dari sini ke sini, ini misalnya dari area 710 sampai dengan 575, nah kemudian area 630 turun lagi. Ini bisa dikatakan dead cat bounce, walaupun ini juga lumayan kalau dimanfaatkan sebagai trading. Nah, kali ini Archie memantul cukup tinggi dengan tekanan beli yang terlihat cukup besar. Nah, ada apakah di Archie, apakah akan digulirkan seperti bola seperti ini? Nanti kita lihat datanya. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan apakah akan sama strategi tradingnya. Mari kita lihat datanya satu persatu. Baik, saya akan masuk ke data pertama. Jadi saya ambil dari data di IDX. Yang pertama adalah ada pembelian dari Bapak Ali Abbas Badri Alam di tanggal 31 Agustus 2021 dan keterbukaannya disampaikan pada tanggal 1 September. Jadi beliau pada tanggal 31 Agustus itu membeli saham Archie sebanyak 1 juta lembar, sehingga yang awalnya 24 juta lembar ke 194.300 lembar atau 0,10% kepemilikan beliau meningkat menjadi 25 juta lembar 194.300 lembar ya. Di harga pembelian pertama yang saya tampilkan ini adalah di harga Rp600 per lembar. Nah, berturut-turut sebenarnya ini tidak hanya 2, tapi saya tampilkan dari ini yang per tanggal 31 Agustus dan ini yang per tanggal 1 Oktober. Jadi kalau seperti ini disandingkan pun sebenarnya kelihatan dari awalnya 24 juta lembar, sekarang beliau punya 39 juta lembar. Jadi kira-kira bertambah sekitar 15.800.000 lembar ya. Dari 0,10% menjadi 0,16%. Jadi ada Bapak Ali
Abbas Badri Alam itu terus membeli sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan Oktober dengan pertambahan yang cukup signifikan dari 24 juta ke 39 juta, sederhananya begitu. Nah, pertanyaannya siapakah beliau ini? Nah, ini saya ambilkan dari data Stockbit, siapakah beliau ini? Kalau dari data Stockbit yang saya dapatkan, beliau ini adalah terdaftar dalam Board of Commissioner ya. Board of Commissioner ini ada nama Bapak Ali Abbas Badri Alam. Jadi bisa dikatakan sebagai insider yang melakukan transaksi untuk kepentingan katanya investasi langsung kalau dalam keterangan informasi publik itu. Nah, apakah ini penting? Menurut saya penting karena kalau insider saja optimis, maka ini bisa dijadikan satu patokan. Ini juga kejadian seperti ini juga terjadi pada saham film yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Setelah terjadi crossing, kita tahu ternyata Bapak Manoj Punjabi kalau nggak salah terus melakukan pembelian dan akhirnya harga kemudian merangkak naik dari harga 300-an 50, 340 sekarang ke 400-an 40 kalau nggak salah. Oke, tapi kita tidak sedang membahas film, kita sedang membahas ARCI dan kita lanjutkan data berikutnya. Nah, seperti apa sih komposisinya saham ARCI? Nah, komposisi saham ARCI itu kalau menurut data Stockbit, saya kutip dari Stockbit supaya cepat saja. Jadi kurang lebih PT Raja Wali Corpora sebagai pemegang saham pengendali mayoritas ini dengan 85%. Sementara PT basis utama 6%, masyarakat 8%, dan selebihnya oleh direksi dan komisioner gitu ya. Nah, apa pentingnya data ini? Menurut saya adalah pentingnya data ini jika misalnya insider dan pengendali menghendaki harganya dihargai dengan lebih baik gitu ya, akan diapresiasi harganya, maka menurut saya tidak akan ada pihak yang kuat untuk melakukan guyuran jika memang pengendali berniat melakukan markup harga atau apresiasi harga. Karena apa? Perbandingannya sangat jauh. Jadi siapalah yang berani bertanding dengan penguasa supply yang sebesar ini, 85%, belum ditambah ini shareholder yang lain, belum ditambah tadi komisioner dan direksi. Jadi kalau kita sebagai masyarakat misalnya anggaplah maksimal punya 8,82, anggaplah 9%, maka tidak akan mampu melakukan istilahnya guyur harga gitu ya. Jadi ini bisa menjadikan data pertimbangan yang sangat bagus. Lalu kita lanjutkan. Seperti biasa, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, ini data yang menurut saya juga sangat penting. Dari data broker summary yang saya dapatkan, per tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 8 Oktober 2021, artinya sejak saat pertama kali listing sampai dengan hari Jumat kemarin, perdagangan hari Jumat kemarin tanggal 8 Oktober, ternyata ada satu broker yang sudah melakukan akumulasi cukup masif. Nah, akumulasinya ini kalau dilihat rata-ratanya sangat mencolok sekali karena hampir 100% dibanding kode broker yang lain ya. Jadi ada 595.705 lot yang dipunyai dengan average harga Rp676,64. Ini average-nya. Rp676,64. Nanti teman-teman ini bisa
Kenapa ini penting? Karena ini bisa dijadikan patokan kalau kita misalnya mau trading, apakah nanti pertimbangan risk reward-nya menjadi menarik. Baik, kita simpan dulu ya. Yang penting kita sudah tahu satu data ini, gitu ya. Saya lanjutkan ke daftar checklist. Ya, kita lanjutkan ke daftar checklistnya kalau seperti itu. Yang pertama bahwa komisioner terus beli, artinya ada optimisme, ya, ada optimisme dengan arti di masa depan, atau ada optimisme dengan masa depan arti, gitu ya. Yang kedua, data broker summary terlihat adanya akumulasi. Ya, tadi kita sudah lihat adanya akumulasi karena terlihat jelas perbedaan penguasaan supply yang cukup mencolok. Ya, kemudian kalau dari sisi pengendali tadi kita lihat pengendalinya sangat dominan, artinya kalau memang akan ada apresiasi harga akan diapresiasi, tidak terlalu ada kendala gitu ya, tidak akan ada kendala. Yang selanjutnya daftar checklistnya apakah ada transaksi spike ya, apakah ada transaksi spike, nanti kita cek. Yang selanjutnya apakah masihkah terjadi akumulasi sampai hari terakhir perdagangan sehingga kita bisa juga pertimbangkan untuk mengambil keputusan di hari Senin besok. Dan yang selanjutnya apakah menarik risk reward ratio yang ada. Mari kita cek satu-satu. Berarti kita akan cek dari sisi tools berupa bot dan chart. Saya akan hentikan slide ini dan saya akan berpindah pada bot. Saya biasanya menggunakan bot. Bot yang saya gunakan adalah bot haki saham ya. Kalau dari sisi bot haki saham memang terlihat dari sini itu sudah ada spike. Dan di hari terakhir menjelang harga di markup ke atas, ada apresiasi harga, ternyata memang ada spike yang cukup tinggi, yang biasanya ini menandakan kalau ada spike kayak gini, ini juga menjadi tips bagi teman-teman yang menggunakan bot haki saham. Kalau ada spike seperti ini, sebaiknya teman-teman lebih sensitif. Jangan-jangan itu adalah peluang yang sangat bagus. Lalu pertanyaannya, apakah masih ada akumulasi? Mari kita lihat data perdagangan terakhir di ARCI. Kita lihat ya, untuk membuktikan sama-sama. Menurut data yang ditampilkan oleh bot haki saham masih ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu kuat, yaitu akumulasi lemah, gitu ya. Nah, dari kesemua data yang saya tampilkan, nadanya selalu optimis. Mari kita cek sekali lagi di chart apakah risk reward-nya juga menarik. Mari kita lihat apakah risk reward-nya juga menarik. Sebentar saya akan tampilkan. Ini adalah chart ARCI yang tadi saya bilang. Apakah ini dead cat bounce? Saya kira tidak. Sementara yang kita tahu sekarang adalah kalau kita menggunakan data technical atau kita melihat technical seperti ini, memang idealnya kita belinya di area 600 ya, ketika terjadi dia breakout dari area konsolidasi. Ya, jadi area Fibo 0,236 barangkali ini adalah titik ideal. Nah, kalau sudah sampai sini, bagaimana kita mengambil keputusannya sementara semua data menunjukkan optimis. Nah, seperti biasa saya tidak menganjurkan Bapak Ibu kalau misalnya atau teman-teman ketika mau trading, saya tidak menganjurkan untuk FOMO, tapi kita bisa perhatikan tadi berdasarkan data broker summary, average bandarnya ada di 676 ya, dimulai dari listing per tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 8 Oktober.
Jadi average bandarnya ada di 676. Sehingga kalau misalnya Archie besok retrace misalnya, saya tidak tahu apakah besok Archie akan rally lagi atau akan terjadi koreksi. Tapi jika terjadi retrace, maka menurut saya area yang baik untuk teman-teman melakukan entry adalah di area area gap sampai dengan area 676 sesuai average bandar. Nah, bagaimana kalau nggak dikasih retrace? Berarti kita harus pasang stop loss kalau misalnya trading di bawah area 675 ini atau 676 ini. Gitu. Itu kalau strategi trading. Nah, karena ini juga bukan sekali lagi ini bukan anjuran atau ajakan jual beli, silahkan teman-teman putuskan sekali lagi berdasarkan data-data yang tadi saya sampaikan. Ya walaupun nada saya semua optimis karena memang datanya semua menunjukkan optimisme, gitu ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman ternyata takut? Adakah alternatif substitusinya dari saham ini di sektor yang sama? Saya melihat ada PSAB. Ini sektornya masih sama, harganya masih di bottom. Jadi kalau kita mau sederhanakan misalnya supaya terlihat lebih jelas, saya tunjukkan ke teman-teman bahwa PSAB ini sekarang posisinya ada di support. Posisinya ada di support psikologisnya, baru mantul dari support psikologisnya di 150 dan sekarang di 162. Jadi barangkali ini risk reward-nya cukup menarik dengan strategi swing trading. Gitu ya. Ini adalah saham-saham yang barangkali bisa dijadikan watchlist. Nah, keputusannya silahkan dihitung, dianalisa ulang, terserah masing-masing karena risiko dan keuntungan yang teman-teman putuskan dari aktivitas investasi maupun trading merupakan tanggung jawab teman-teman. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan cuan untuk kita semua di hari esok dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.